Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santri MTS Husnul Khatimah. Pada kesempatan kali ini, di kelas 8, yang akan kita bahas adalah tentang bab pola bilangan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama tentang pengertian, suku, sifat pola bilangan, dan jenis-jenis pola bilangan. Baik, untuk yang pertama tentang pengertian. Sebelum lebih lanjut membahas tentang pengertian pola bilangan, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tanggalan pada sebuah kalender. Jika kita perhatikan, setiap tanggal pada kolom hari yang sama, dia tersusun secara teratur. Kita perhatikan misal di kolom hari Rabu. Dia memiliki tanggal 3, 10, 17, dan 24. Jika kita perhatikan, selisih dari setiap tanggal itu memiliki selisih yang sama, memiliki aturan yang sama, yaitu memiliki selisih 7. Begitu juga di kolom hari Jumat dan kolom-kolom yang lainnya. Sehingga setiap tanggal pada kolom yang sama dia memiliki selisih 7. Nah, bentuk yang seperti ini merupakan salah satu bentuk pola bilangan teratur. Dan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak contoh yang berkaitan dengan pola bilangan. Kita dapat menyimpulkan bahwa pola bilangan itu adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Misal, di sini kita mempunyai sebuah pola bilangan 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Kita bisa mengetahui bilangan-bilangan selanjutnya jika kita mengetahui aturan yang digunakan pada pola bilangan ini. Kita perhatikan dari 1 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 13. Dia memiliki aturan yang sama, yaitu ditambah 4. Sehingga bilangan-bilangan ini merupakan bilangan yang berpola plus 4 atau ditambah 4. Sehingga kita bisa mengetahui bilangan selanjutnya dengan cara 13 ditambah 4 dan sama dengan 17, dan 17 ditambah 4 sama dengan 21. Selanjutnya, pola bilangan 1, 2, 4, 8. Dia memiliki aturan dikali 2. Sehingga pola bilangan ini merupakan pola bilangan atau bilangan berpola rasio 2. Rasio di sini maksudnya dikali, maka bilangan selanjutnya adalah 8 dikali 2 sama dengan 16, dan 16 dikali 2 sama dengan 32. Dan masih banyak bentuk pola bilangan yang sering kita temui. Selanjutnya tentang suku. Pada sebuah pola bilangan, itu ada yang disebut dengan suku. Suku pada pola bilangan ini, dia adalah bilangan-bilangan yang membentuk barisan atau yang membentuk pola bilangan tersebut. Nah, suku pada pola bilangan dirumuskan dengan huruf U kapital. Misal, di sini kita mempunyai pola bilangan 1, 5, 9, 13, 17, sampai dengan UN. Kita perhatikan, 1 ini merupakan suku pertama atau bilangan pertama, bilangan ke-1. Kemudian 5 di sini adalah suku kedua atau bilangan kedua. Sehingga 9 ini merupakan suku ketiga, 13 suku keempat, 17 suku kelima, dan UN dia adalah suku ke-N. UN atau suku ke N maksudnya adalah bilangan ke N.
dengan aturan n itu adalah bilangan asli. Sehingga dari pola bilangan ini kita bisa menentukan bentuk seperti ini. U1 atau suku ke-1-nya adalah 1, U2 atau suku kedua adalah 5, U3 atau suku ketiga adalah 9, dan seterusnya. Selanjutnya tentang sifat pola bilangan. Pola bilangan yang pertama yaitu pola bilangan naik, yaitu pola bilangan yang nilainya semakin naik. Contohnya 2, 4, 6, 8. Pola bilangan ini memiliki aturan ditambah 2, maka jika kita meneruskan pola bilangan ini, kita akan mendapatkan nilai yang semakin besar. Dan kebalikannya, ada pola bilangan turun, yaitu pola bilangan yang nilainya semakin kecil. Contohnya 32, 16, 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, dia memiliki aturan dikali setengah atau dibagi 2. Maka bilangan-bilangan selanjutnya akan bernilai lebih kecil, semakin kecil. Jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan tidak selalu berupa angka, tetapi juga dapat berupa kumpulan noktah atau titik, atau bisa juga berupa konfigurasi. Ini salah satu contoh bentuk pola bilangan dalam noktah. Baik, beberapa pola bilangan yang sering kita gunakan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Seperti kita tahu, bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini disebut pola bilangan ganjil. Kenapa disebut pola? Karena dia memiliki aturan. Jika kita perhatikan, satu suku ke suku lainnya atau ke suku berikutnya, dia memiliki selisih yang sama. Berarti aturannya ditambah 2, tambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui suku ke n untuk bilangan ganjil, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2n min 1. Ini adalah salah satu contoh pola gambar untuk pola bilangan ganjil. Contoh, tentukan pola bilangan ke-10 dari pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di soal, kita sudah mengetahui atau hanya mengetahui suku pertama sampai dengan suku keempat, sedangkan yang kita cari adalah suku ke-10 atau U10. Kita gunakan rumus UN sama dengan 2N min 1. Karena kita mencari U10 atau suku ke-10, maka N kita ganti dengan 10. U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 1, sehingga U10-nya adalah 20 min 1 atau 19. Pola berikutnya adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini juga memiliki aturan selisih 2. Nah, untuk mengetahui rumus suku ke n pada bilangan genap atau pada pola bilangan genap, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2n. Ini adalah contoh gambar pola bilangan genap. Kemudian ada juga pola bilangan segitiga. Nah, untuk barisan segitiga atau pola bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, pola bilangan segitiga itu bisa didapat dengan menggunakan rumus UN sama dengan setengah n dikali n plus 1. Nah, gambar polanya, contohnya seperti ini. Dia karena pola bilangan segitiga, maka noktah-noktah ini bisa dibentuk menjadi sebuah segitiga. Selanjutnya pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu terdiri dari 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, pola bilangan persegi ini merupakan bilangan kuadrat, sehingga untuk mengetahui rumus suku ke n, kita bisa menggunakan UN sama dengan n kuadrat.
Ini adalah contoh gambar pola bilangan persegi. Dia bisa dibentuk menjadi sebuah persegi. Contoh, tentukan bilangan ke-25 dari suatu pola bilangan persegi. Artinya kita disuruh untuk mencari suku ke-25 atau U25. Oke, kita gunakan rumus UN sama dengan N kuadrat. Karena kita mencari U25, maka N-nya diganti dengan 25. U25 sama dengan 25 kuadrat, sehingga suku ke-25 pada pola bilangan persegi adalah 625. Selanjutnya, ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu terdiri dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Rumus yang kita gunakan untuk mencari suku ke N untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Ini adalah contoh gambar pola bilangan persegi panjang. Contoh, tentukan bilangan ke-9 dari suatu pola bilangan persegi panjang. Kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi, UN sama dengan N dikali N plus 1. Maka U9 sama dengan N-nya kita ganti dengan 9, berarti 9 dikali 9 plus 1, alias 9 dikali 10. Hasilnya adalah 90. Selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini merupakan sebuah bilangan di mana setiap suku bilangannya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Misal di sini kita punya sebuah bilangan 1 dan 2. Suku pertamanya 1, suku keduanya 2. Maka kita bisa menentukan suku ketiganya. Suku ketiganya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Suku selanjutnya bisa kita ketahui dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8 dan seterusnya. Ini beberapa contoh pola bilangan Fibonacci. Dan yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini merupakan susunan bilangan yang berbentuk segitiga. Nah, berikut adalah cara penyusunan pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama itu adalah 1. Ini adalah baris pertama, berarti dia puncaknya. Itu adalah 1. Kemudian baris keduanya 1 dan 1 juga, dia semakin melebar. Baris ketiga itu adalah 1. Kemudian untuk menentukan pola berikutnya, dia adalah penjumlahan dari dua angka di atasnya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini 1 lagi. Baris keempat 1. Maka pola berikutnya adalah jumlah dua angka di atasnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan 1. Berlaku untuk baris-baris berikutnya. Berarti 1, maka di sini 4, 6, 4, 1. Baris berikutnya sama seperti itu dan seterusnya. Nah, sehingga pola bilangan pada segitiga Pascal itu diperoleh dengan cara menambahkan dua bilangan di atasnya. Baik, cukup sekian tentang pola bilangan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.